Orang tua yang baik bukan orang tua yang menyediakan mobil, kamar, AC, TV, handphone, laptop, menjerumuskan anak. Akhirnya anak sibuk dengan game online, tak mandi, tak makan, tak sholat, masih menembak musuh yang tak mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akabat ibu-ibu, uni-uni, adia-adia, aku kasanun sehat. Panjang jawabannya. Ikut jam 3. Jam 3 itu adalah jam yang sangat penting. Mudah-mudahan Allah menolong awak kasadun. Dua kemungkinan, kalau enggak ibu mengantuk, ampun lalu. Awak mulai dari Nasabalah kanan. Itu ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Kota Pekanbaru yang programnya sampai kini 27 program. Dari mulai pesantren gratis, pengiriman dai-dai ke desa terpencil, mencetak Al-Quran wakaf, dan seterusnya. Beliau namanya Ustadz Haji Al-Noh Dinar RC, alumni Al-Azhar dari Pekanbaru, kampungnya di Nagari Kotosani, Solo. Alumni Azhar, sukses mengelola pesantren tahfiz, bisa memberikan beasiswa. Cuma kekurangan nyoncie, inyola babi. Yang kedua, tentu saja pemimpin awak dan awak pilih bersama untuk menentukan arah kota Solo ke depan sehingga menjadi baldatun, thayyibatun, Bapak Wakil Wali Kota Solo. Mudah-mudahan selalu sehat. Umurnya 35 tahun. Ambo sampai 25. Beda kami 10 tahun. Walaupun orang menyebut aku 25, aku beda. Selanjutnya, aku sampai ke Mesir tahun 1998. Sudah aku, Ustadz aku, guru aku, Ustadz Jel Fatullah sampai ke Mesir 1995. Ya 95, aku 98. Memang dari dulu kami tidak pernah bisa bersama. Bejinya putih, aku merah. Inyo bajangwi, aku alun tumbuh. Sorban inyo kotak-kotak, aku sesuai dengan suasana hati, bunga-bunga. Tapi kami tetap satu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Solo. Dan yang terakhir, Ibu kok menyakit sayang-sayang, Bapak Wakil Wali Kota, aku heran tahu aku bersama. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah, anak-anaknya soleh dan solehah. Jadi kami kok, Ambo, Ustadz Ustadz Abnoh, Pak Wakil Wali Kota, memang ini kok menjadi kaum minoritas. Jadi orang-orang minoritas itu memang agak-agak cameh suasana. Tengoklah dengan minoritas duduk di lantai ini. Itu mencari ke akhir kok, mencari kami kok merah, putih, hitam. Tapi kami mencari ke bawah seperti pelangi yang sedang turun. Ada hijau, ada merah, ada ungu, ada pink, ada sulit untuk diungkapkan dengan kata. Wanita itu, tadilah dia tahu dari panitia, tulis saja pertanyaan di karate, beko dan mudah-mudah kamu jawab, dan susah-susah kamu wakil kesenian. Lakilah pagi-pagi. Jadi sementara ibu menulis, itu aku sampaikan bahwa wanita, perempuan, panusi itu ada 5. Nampak kamu
inyo sebagai ibu, sebagai pundokan tuang, sebagai amat, sebagai al-um. Apa kata Nabi perempuan sebagai ibu? Ya Rasulullah, yo izinkan ambo ikut berperang supaya ambo mati masuk surga, mati syahid. Nabi bertanya, ala kamin ummin, ibumu masih hidup, masih ada di rumah? Ada di rumah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi, ilzam rijlaiha fasamal jannah. Urus tapak kakinya, bukan kepalanya, bukan bajunya, bukan kainnya. Urus tapak kakinya, fasamal jannah. Kau dapati surga di sana. Maka keluarlah ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah kaki babysitter. Sebab ini sudah banyak tugas ibu digantikan oleh asisten rumah tangga, kecuali di Solo. Sebab orang Solo memang tipe-tipe orang Al-Madinah Al-Munawwarah, serah Madinah. Amin ya Rabbal. Sampai-sampai pengajian pun anak dibawa. Dia tidak ingin anak itu diasuh oleh orang lain. Aku anak Pak Tamo, ajiak aku surang laki-laki. Kama saja ama aku bayi ikut. Dan paling tak ingat di utak ambo. Waktu inyo diam-diam yang bayi mencari kurang meninggal. Ambo kainan, ambo kaya ambo berjalan kaki 5 kilometer. Sampai ke sampai itu inyo lagu perak, ambo air manto bakar dua. Kamu tidak bisa memisahkan ini. Maka sampai gini kalau aku cari ada anak-anak di pengajian, aku tak ingin ke kanan. Oh, itu aku masuk ke itu. Jadi anak-anak yang dibawa ke pengajian itu efeknya luar biasa. Inyo akan kenal dengan Ustaz, mendapatkan barokah, menjadi soleh insya Allah. Yang sampai anak awak rakanan ditanya di laki di bininya, udah dulu masuk ketek, aduh dibawa di amak, aduh kamar dangdut. Nah, jadi bainan masih ada amaknya, maka bahagiakanlah ibu. Pulang dari siko, uruslah tapak kaki. Balikan baju yang paling rancak, makanan yang paling lama. Buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Dapat aku di grup WhatsApp. Ama aku lah meninggal, apa aku lah dah ada. Maka tadi waktu Ustaz Al-Nok menyambut, Ustaz awak ke rumah di Nagari Kotosani, baik ama menunggu di rumah, siap komandan. Aku datang, aku ingin bersyukur dengan orang tua menyambut silaturahim, duduk makan bersama, mengambil gambar bersama. Aku ingin membahagiakan hati aku, membahagiakan hati kawan aku, membahagiakan hati orang tua. Macam lihat kurang tua kawan awak, tak ingin kurang tua awak. Menganggap anak kawan awak seperti anak awak, menganggap gaya kawan awak macam amak awak, ayah awak, gaya awak. Asal jangan macam lihat bini kawan awak macam bini awak. Ibu, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Iku banyak orang, sianan paling layak mendapat bakti ambo. Ummuka, sialai, ummuka, sialai, ummuka, cuman abuka. Ustaz Jel, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Allah, Ustaz ikut-ikutnya alumni Azhar, Bapak Wakil Wali Kota, orang dipilih oleh Kota Solo, tapi kami cuma dapat ibu, mana ibu dapat ibu? Sebab ibu mengandung, melahirkan, menyusukan. Kami kalau ingin dapat ibu, cubu-cubu nanti ibu. Pulang dari Siko, Bali, buah, Ike, Bali. Tahankan 9 bulan 10 hari. Kalau ingin cubu-cubu melahirkan, pulang dari Siko, Bali, Mangga, telan kulit-kulit. Kalau ingin cuba menyusukan, ambil bayi anak ketek, latakan. Tidak mau, tidak ampun. Kok usah tahu? Tidak ampun, saya ampun, ampun. Menyambut tahu. Seorang anak dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah melawan ibu. Kalau belum bisa membahagiakan ibu, jangan kecewakan ibu. Ambo dengan apa ambo sabar
Nampak tamu iza nazarta ilaiha saratka, kalau kau pandang dia hatimu senang. Alhamdulillah Ustaz, saya senang betul menengok dia. Siapa Pak? Istri teman saya. Banyak perempuan sekarang mempercantik dirinya bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang, kecuali orang Solo. Orang Solo memang the best. Bantu itu nyampai keluar rumah, bantu itu juga di rumah. Banyak perempuan di luar sana kalau untuk laki orang inyom macam bidadari, tapi kalau untuk laki inyom macam suster ngesot, sundel bolong nyeblorong mak lampir. Ambo mantau undangan ke rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngantar undangan, Bu. Ibu anu ada? Saya. Rupanya selama ini judul lagunya buka dulu topeng. Perempuan menyenangkan hati suaminya yang terbaik, maka sama harumnya, bajunya, wajahnya antara dia di rumah, bahkan di luar rumah biasa-biasa saja, karena khawatir menimbulkan fitnah. Idza amartaha atau anka, kalau engkau perintah dia taat. Pakai tudung panjang, betul. Pakai baju kurung, pakai. Tutup aurat, iyo. Tapi dapat dulu lagi yang agak aneh. Jangan begitu lah. Rambut tinggi bantu sarang laba-laba. Cantik warna merah kuning kelabu. Iko nama lakinya Fir'aun. Tidak wajib untuk dipatuhi. Banyak perempuan dibodoh-bodohi. Katanya saya wajib patuh ke suami saya, Pak Ustaz. Kalau sudah menikah dari ayah pindah ke laki, semua surat tanah, surat mobil katanya untuk dia, karena surga di bawah tapak kaki suami. Pembodohan. Ibu hanya patuh ke suami kalau dia taat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada suami fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dalil. Nah, ketiga sifat istri adalah idza ghibta anha, kalau engkau pergi keluar kota, hafizat auladaka wa amwalaka, anakmu dia jaga, hartamu dia rawat, kehormatan harkat martabat terjaga terpelihara. Jangan sampai awak pulang talimu anak awak hilang. Inilah wanita-wanita solihah yang berasal dari kota Solo, insya Allah. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik. Yang menyambut amin yang harus berlaku. Kami ini menyambut amin untuk anak-anak kami, Ustaz. Betul? Pertama sebagai ibu, kedua sebagai istri, dan ketiga sebagai anak. Man ala zabanatin, siapa nama jago tigo anak padusi, bukan anak laki-laki. Man ala zabanatin, siapa nama jago tigo anak padusi, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa ahsana ilaihinna, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dinyambut baik sampai mati, fala turjannah, maka surgalah baginya. Syaratnya tiga anak padusi. Nanlah ada anak padusi dua tambah ciek lagi. Aku ingin mana punya anak padusi. Lah aku siap-siapkan namanya Misyana. Orang Maroko tuh kalau ditanya apa agama Misyana, Misyana artinya rangka. Kalau padusi Misyana. Aku tanya ibu kaifa haluk, jawabnya Misyana. Oke? Aku tanya kaifa haluk, kurang galak. Kaifa haluk, Misyana. Aku ingin punya anak padusi namanya Misyana. Lah aku siapkan. Besok aku panggil dia anak. Namun ama ambo rohana, aku ingin punya anak padusi Misyana, ama dapet, Maroko dapet, maknanya baik dapet. Lebih siap kan? Tanya ke dokter, Bu dokter, anak saya laki-laki atau perempuan? Selamat Ustaz, anaknya perempuan. Begitulah ya, tapi aku hilangkan tanya jadi Misyana.
Itulah dia misian asing Abdillah. Misian laki-laki. Kalau madusi misian. Tapi kan gak bolong kan kemarin anak saya itu perempuan. Anak besar pandai menyembunyikan sesuatu. Rumahnya dokter USG itu pun tidak 100% yakin. Ia menduga-duga saja. Sebagian dugaannya benar, sebagian dugaannya tidak benar. Yang punya anak laki-laki mudah-mudahan anak laki-lakinya soleh. Nah punya anak padusi dijago 3 orang menjadi tiket masuk ke surga Jannatul Firdaus. Yang lah ada anak padusi 3 orang angkat tangan. Masya Allah. Lapiah, jangan lapiah boleh. Jaminan dari Nabi, man ala salasa banatin, siapa saja yang ada 3 anak padusi, fa'adzabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan kurang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, ia baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Aku ucapkan selamat, ibu-ibu sudah dapat kunci surga. Nah, keampe perempuan sebagai saudari. Al-mu'minun wal mu'minat, laki-laki dan perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, saudariku perempuan, kita saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Jangan pacaran, jangan buka aurat, jangan riba, jangan asik drama Korea, jangan nabi waktu di TikTok, jangan habis di grup WhatsApp, masuk ke grup-grup alumni, berkirim-kirim gambar, berkirim-kirim berita nanda jale, lalu kemudian akhirnya CLBK, cucian lama belum kering. Kalau ditanya, ikolah macam kuda ambo, ikolah macam hadiah ambo, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesemparan. Waspada. Kalau reuni bawa kuda, kumpul silaturahim yang dibahas, berapa yang sudah yatim mau disantuni, jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Kami membuat reuni setahun sebulan, halal bihalal. Ambo undang ke rumah ambo, bawa suami, bawa anak, ambo ingin kenalan. Dan lama nikah, awak catat balas santunan awak tiap bulan. Tidak salah menyambung silaturahim, tapi tujuannya adalah amar ma'ruf nahi, termasuklah hari Iko saudari-saudari ambo. Iko adalah saudari keluarga, sama-sama anak cucu keturunan Adam alaihissalam, tapi tetap menjaga adab-adab. La yaquluna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh laki-laki dengan perempuan duduk bersama kecuali dengan mahram. Kenapa kami berani duduk dengan ibu? Karena aman, ramai, tak boleh berdua-duaan, tak boleh bersunyi-sunyian. Satu kantor, satu ruangan, cuma berdua. Berawal dari curhat, bercerita, muncul rasa tenang. Witing trisno, jalan suku ini. Selalu bersama menumbuhkan rasa cinta. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perselingkuhan, angka kejahatan kriminal. Jangan dulu orang mau berdosa mesti jumpa, sekarang tukar nomor WhatsApp, janjian, pertemuan. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Lalu kemudian yang terakhir, sebagai ibu sudah, sebagai istri sudah, sebagai anak sudah, sebagai saudari sudah. Yang terakhir, perempuan sebagai pendidik. Perempuan sebagai pendidik. Ambo datang diundang ke TK. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di TK? Bisa. Sampai di TK aku berceramah. Berikut mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Negara Profesor Dr. Abdul Somad. Indah ada surang pun anak TK dengan pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latih komite apa mengejek stres buka. Di situ aku disadarkan Allah. Hai Abdul Somad,
mungkin kau ceramah di depan ibu-ibu pengajian di Solo bisa, tapi akbar di tengah lapang stadion bisa, tapi di depan anak TK belum tentu. Maka aku ingin ibu anak-anakku pasti ada pawangnya, aku ibu bawa pawangnya. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya, maju deh. Dan ibu ya tenang saja. Tak aku bisa lapin abrak-abrak. Dengarkan Ustaz Somad ya nak, diam semua ya, lihat ya, mencari kamu jinak saja. Masa Ustaz, kita lanjutkan setelah yang sakit ya. Allahumma rabbana hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyah rafi'ah wa ba'athallahu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Beko ibu pulang dari kajian itu langsung sholat asar. Ustaz Somad indah sholat. Tuh, kok udah sholat? Ampulah jamaah takdim. Musafir. Lafiah enggak 90. Maka ambo sholat zuhur tadi 2 rakaat dan asar ditarik ke zuhur. Imamnya Ustaz Al-Nok Dinar dan omat ambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz Al-Nok pun sholat zuhur 2 rakaat. Yang indah musafir, yang kurang sholat, maka waktu Ustaz Al-Nok salam, Assalamualaikum warahmatullah. Inyo tagak mengambil langsung rakaat nangka 3. Setelah salam, ambo qomat lagi, lalu kemudian sholat asar. Beko maghrib baik 7. Maghrib 3 rakaat, sesudah itu qomat, isya-nya 2 rakaat, dan isya ditarik ke maghrib. Namanya jamak takdim. Tapi kalau ingin awak tarik zuhurnya ke asar, maghribnya ke isya, namanya jamak takdim. Barang hari ambo sampai ke Sumatera Barat hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka salamu sampai hari sampai malam terhitung dari sholat nang pertama, sholat zuhur, 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 zuhur. Kalau ambo sampai hari Senin masih bisa jamak qashar. Tapi kalau ambo disiko sampai hari Selasa, maka Selasanya sudah tidak bisa, karena sudah lafiah sampai hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Orang yang meninggal di antara kamu meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dia baru boleh menikah lagi setelah menunggu iddah arba'ata ashhurin sampai bulan wa ashra 10 hari. Sesudah sampai bulan 10 hari, maaf beribu maaf, yakin 100% bahwa rahimnya kosong, tidak ada mengandung anak, barulah ia boleh menikah dengan laki-laki lain. Adapun tentang memandikan jenazah, jenazah Nabi Muhammad SAW dimandikan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itulah mengapa waktu sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah membahas siapa pengganti kepemimpinan kota Madinah, Ali tak ada. Lalu kemudian orang Syiah memfitnah bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman mengesampingkan Ali. Mereka tak paham kalau kita meninggal yang paling bagus memandikan adalah keluarga. Nabi tak punya anak laki-laki, maka yang memandikan menantu Sayyidina Ali, sepupu cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain, saudara sepupu Sayyidina Abdullah bin Abbas, paman Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebaiknya begitu. Adapun orang yang memandikan suaminya, maka mungkin dia punya dalil lain, tak tahu saya. Tapi saya memakai laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Wallahu a'lam. Mohon izin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, saya ingin memelihara orang tua yang sudah tua bangka. Seandainya suami tidak mengizinkan tinggal di rumah, bagaimana caranya Ustaz? Kalau istri saya minta izin ke saya mau merawat orang tua saya, boleh Ustaz
saya akan mengatakan, aku bertemu kamu setelah kamu tamat sekolah. Yang melahirkan, menyusukan, mengandungkan, membesarkan, menyekolahkan adalah orang tuamu. Aku ini tak ada apa-apanya. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, senangkanlah dia, maka surga tempatmu. Adapun aku, insya Allah, tapi jangan lama-lama. Iko kan inyon ndak suram. Jadi kalau ada walimonya saudara kandung, mereka bermusyawarah. Iko hari Senin, iko hari Selasa, iko hari Rabu. Orang tua dengan menantu bertemu pada satu titik, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menantu yang beriman tidak akan melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua yang takut pada Allah tak akan menyuruh anaknya untuk melawan suaminya. Jadi kalau terjadi sesuatu, berarti ada yang rusak antara satu di antara mereka. Ibu punya anak laki-laki, ajarkan begitu ke anak ibu. Nanti kamu punya istri, nak. Istrimu itu jumpa dengan engkau setelah dia besar. Istrimu itu dilahirkan perempuan. Istrimu itu dibesarkan perempuan. Istrimu disekolahkan laki-laki. Ayah dan ibunya, izinkan dia berbakti. Kalau ibu punya anak perempuan, sampaikan juga ke anak ibu, suamimu itu, kau sayang pada suamimu, tapi suamimu itu ada pemiliknya. Pemiliknya adalah ibunya. Sehingga kalau ibu ajarkan begitu, nanti anak ibu tidak menjadi anak yang durhaka kepada suami dan tidak menjadi durhaka pada orang tua. Yang lalu-lalu yang tak mengaji, mudah-mudahan mengaji. Tidak bisa dibenturkan. Kamu dulu berbakti sama ayahmu, setelah kamu menikah dengan aku, maka sekarang berpindah kepada aku. Itu namanya menang jadi arang, kalah jadi debu. Kita ini memutuskan perkara wa amruhum syura bainahum berdasarkan musyawarah, berdasarkan kebaikan-kebaikan. Memang betul perempuan itu taat kepada suaminya. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya aku diperintahkan boleh sujud perempuan kepada perempuan, boleh sujud perempuan kepada manusia, memerintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Saking hebatnya suami. Tapi bukan serta-merta suami lalu petantang petenteng untuk menyuruh orang durhaka. Jadi ini masalah teknis komunikasi saja. Jangan pula sampai berbakti pada orang tua lalu suami ditinggalkan. Khawatirnya dia beko buka cabang dulu. Nah, ini penting dibicarakan dengan baik. Mudah-mudahan masalah diselesaikan dengan takut kepada Allah. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut pada Allah diberinya solusi jalan keluar. Yakin atau tak yakin? Wallahu a'lam. Azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ibu melahirkan anak, falakumur rubu. Suami dapat 1/4. Jadi kalau harta ibu 1 miliar, maka bapak mendapat 250 juta. Nah, maka haratona anu ini itu wakafkanlah ke yayasan tabung wakaf umat. Daripada diambil bapak untuk modal selanjutnya. Walahunna rubu illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau indah ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna tsumunu. Istri dapat 1/8. Jadi kalau suami ada 1 miliar, meninggal ada anak, maka ibu mendapat 1/8, 125 juta. Ingat itu baik-baik. Sisanya 875 dibagi ke anak. Lizakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak padusi 75 juta, berarti anak laki-laki dapat 150. Adapun ia menulis surat wasiat, ambo wasiatkan harato ambo iko anak padusi ambo saja, nan laki-laki indak dapat, maka dihitung. Pertama caranya dihitung. Kalau wasiatnya itu lebih dari total 1/3 harta, misalnya hartanya 1 miliar, wasiatnya 600 juta, maka yang wasiat terlaksana cuma 1/3, 333. Adapun sisanya mesti dibagi secara hukum faraid, sebab wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta.
Yang kedua, kalau wasiat itu untuk ahli waris, anaknya ada 5, wasiatnya untuk nan surang, nang keampe iko mesti izin. Kalau tidak izin, maka perkara iko bisa dibawa ke pengadilan agama. Pengadilan agama paling rendah kabupaten, PA, di atasnya provinsi, di atasnya lagi Mahkamah Agung. Nggak selesai di Mahkamah Agung, maka bisa naik banding. Nah, itulah hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya kompilasi hukum Islam. Jale, Allah Akbar. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, banyak sekarang biro-biro travel haji dan umroh, bahkan ada travel yang mendanai jamaah untuk pergi umroh dengan membayarkan beberapa DP-nya. Apakah hukumnya pergi umroh dengan DP cicilan Ustaz? Itu namanya dana talangan. Sebelah kanan ada gambar ambo dengan Ustadz Jelfatullah, sebelah kiri pun ada berangkat umroh bulan Februari 2023. Mudah-mudahan awak dapat wai batamo insyaallah, ongkos tanggung masing-masing. Nah, ada orang ingin pai, lalu inyo pai ke bank syariah, namanya Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Syariah, ambo ingin pai umroh, lalu dibailah dana namanya dana talangan. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dana talangan melalui bank syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional boleh berangkat dengan dana talangan. Karena hutang terbagi 2. Yang pertama hutang ada pembayarnya, yang kedua hutang dan indah ada pembayarnya. Contoh, Pak Wakil Wali Kota, yuk, anak ambo baru lahir, pinjam 2,5 juta untuk akikah anak ambo. Boleh ambo pinjam 2,5 juta akikah, sebab bulan buko buah sawit ambo panen. Boleh. Nanda boleh itu, Pak Wakil Wali Kota Solo pinjam ambo piti 2,5 juta untuk balik kampung, pembayarnya ambo serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak boleh. Jadi kalau ibu punya usaha, ada bisnis, PNS, ASN, BUMN, punya padi, punya karambia, punya sawit, ada yang diharapkan pembayarnya, maka hukumnya boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh. Saya mau berangkat umroh, pembayarnya kita tawakal kepada Allah. Enggak mau, Bang. Nah, ini tentang masalah dana talangan. Bisa dicari di internet, dana talangan haji dan umroh, fatwa MUI DSN, enter. Beko ado dape. Jalan. Selanjutnya Ustaz, bagaimana jika kita memaksakan anak untuk masuk pesantren? Ambo masuk pesantren, ambo nama minta, Mak, ambo ingin masuk pesantren. Kini kalau anak indah awak masuk pesantren, indah awak paksa masuk pesantren, kapalonyo dan merusaknya labiah dari 10 jari. Internet, Facebook, grup WhatsApp, TikTok, Instagram, apa lagi, aliran sesat, LGBT, game online, PlayStation. Kalau dulu kepala moko nama rusaknya cuma 5, unyil, ucrit, usrok, pauga, paraden. Channel parabola kini bara. Alulai datang anak laki-laki membawa anak padusi, indah awak izinkan beko ndak gaul, awak izinkan awak cameh, indah adonan bisa menjago anak-anak awak kini kecuali satu, pondok pesantren. Masukkan ke pesantren Ustadz Jelfatullah di Padang Panjang, ambola sampai cantik, alamnya indah, dingin, nyaman, ahlus sunnah wal jamaah, menghafal Quran bahasa Arab, tamat kirim ke Mesir, setelah pulang insya Allah jadi anak berbakti pada orang tua. Tidak bisa kalau tidak main paksa. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Wadribuhu fil asroh, pukul ketika umur 10. Itu dalil bahwa pendidikan berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau main tak bisa. Anak kemanakan ambo wajib masuk pesantren. Ambo nama antanya. Kebetulan adik ambo itu lebih dulu nikah dari ambo. Ambo ke Maroko,
aku nikah lah dulu. Beko ambo menyusul belakangan. Lalu kemudian anaknya inilah sanawiyah, ambo matanya. Iko pesantren nak, kamu pedusi perempuan, ambo kok ustad. Beko jilbabnya, baju panjangnya, tinggal di Biko yo. Lah tamat patang sanawiyah, pulang liburan. Berdua dengan anggotanya. Mbak, masih bisa lanjut 3 tahun lagi? Yo. Ada nandak menyenangkan hati? Enggak. Masih tahan di pesantren? Tahan. Adiknya pulau kirim ke tahfiz Quran di Bogor. Liburan pulang tanya sampai mato jombo. Mbak di Bogor tuh rancak, alhamdulillah. Ada kawan-kawan yang bandel? Indah. Ada ancaman-ancaman? Indah. Lagi tahan lagi di pesantren? Tahan. Tahankan anak. Sebab di luar kok ganas. Kawan-kawan mau baik tujuh. Tolong buatkan video anak ambo kau pulang. Hai anakku, kau orang yang beruntung karena orang tua mau menjaga. Orang tua yang baik bukan orang tua yang menyediakan mobil, kamar, AC, TV, handphone, laptop, menjerumuskan anak. Akhirnya anak sibuk dengan game online, tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak sholat, masih menembak musuh yang tak mati-mati. Ustaz Somad, bisa datang ke rumah Pak Ustaz? Ada apa Pak? Meruqyah anak saya. Bukan salah jin. Sikit-sikit salah jin. Ketek-ketek salah jin. Kata jin, aku tak ada ganggu yo. Salah awak, jin juga salah. Kadang-kadang ibu juga tiawak jin lo. Anak game online, jangan membalikan handphone. Awak, jangan lagi ke kamar gadang yo. Awak yo. Jangan lagi kan layar besar TV. Awak, jangan lagi kan paket sampai giga. Awak, jangan padiakan ini ndak sayang nama di awak. Beginilah karena ini kecanduan dan salah saya. Ustaz Somad salah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, bapak pemimpin, ibu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tidak ada tawar-menawar. Anak mesti masuk pesantren, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Beko untuk kuliahnya, terserahnya tabang sejauh mata memandang. Ustaz Al-Nok Dinar dari Koto Sani dikirim ke pesantren Serambi Makkah Padang Panjang. 6 tahun. Ambo SD di Sikau Ustaz, SD yang tapi sesudah SD ambo dikirim ke Padang Panjang 6 tahun, setelah dikirim ke Mesir sampai tahun. Setelah itu baru sama kami di Pekanbaru. Siapa yang menjamin anak awak? Kalau lah karena narkoba kau tidak ada ampun. Aku baso jamaah menangis-nangis. Ustaz tolong anakmu, doakan karena narkoba Pak Ustaz. Ayo sebentar ya, kau doanya sah, kau doanya ya, catat yo. Iya Ustaz, kami catat doanya. Ayolah, sebentar yo, bagi nama kau doanya. Catat, yo 083 balik 11 ampe 2193. Aku Ustaz, nomor BNN Badan Narkotika Nasional. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa main ruqyah, tidak bisa pakai ayat kursi. Kirim, ujung-ujungnya masuk pesantren juga. Pesantren apa namanya? Pesantren Badan Narkotika Nasional Bandung. Nanti sudah jadi tai ayam. Anak lah karena narkoba, game online, judi online, pinjol. Ibu masih cerita bubu juga deh. Doakan tiap malam maulah anak ambo di pesantren. Dan istri bekerja, masing-masing dapat penghasilan. Apakah suami berhak atas sebagian penghasilan dari istri? Bapak kerja, bapak karajo gajinya 5 juta, ibu rupanya karajojo gajinya sama 5 juta. Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada 5 nafkah. Nampak tamu nafkah makan. Ibu lah makan. Makan malam tentu adun. Nangka 2 pakaian, ala dibalikannya pakaian. Nangka 3 sampai tinggal. Nangka sampai pendidikan, dikursuskannya tahsin, dikursuskannya fikih. Nangka 5 perhatian. Di dalam piti bapak ada namanya nafkah. Tapi dalam piti ibu tidak ada kewajiban apa-apa ke bapak. Jalek. Tapi ibu bisa bakar rajo itu dia izin. Jadi sebenarnya tidak ada hak apa-apa bapak terhadap titi ibu. Murni hanya zakat saja bayar ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Solo. Tapi de ibu kau orangnya baik, diketekkannya pak, iko gaji yang 5 juta, jangan 5 juta kok nyawa mau berikan. Tapi asal jangan macam-macam.
boleh berzakat ke istri. Iko zakat ambo 2 juta sekaligus belanja kita bulan iko kan. Tapi ibu bisa berzakat ke bapak. Ibu bisnismen, bapak kok fakir miskin. Maka ibu mengeluarkan 2,5%. Misalnya bisnis ibu 1 bulan 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Ibu imbau. Fakir miskin, kau tanda. Nah, kau zakatkan. Macam-macam ya. Bukalah kitab fikih. Istri bisa berzakat ke suami, tapi suami tak bisa berzakat ke istri. Kenapa? Karena di dalam harta suami ada nafkah, di dalam harta istri tak ada. Tapi istri tetap bicara ngomong sebagai adab. Jadi kalau istri bicara ke suami itu bukan sebagai izin, tapi sebagai adab. Maka suami mesti tahu diri. Dia tinggal ngangguk aja. Dah, iko ambo ingin pai umroh, membawa apa ju ama ambo. Itu dia bukan minta izin, itu sebagai adab naik sekolah. Jadi itu sebagai suami tinggal, iyalah. Nyale. Lah. Terakhir Ustaz, bagaimana cara kita menjelaskan tentang bahaya riba dan juga syirik kepada keluarga? Dan kita telah sering berkata kepada keluarga bahwa riba dan syirik itu haram, dan masih banyak istri yang meminta suaminya untuk riba untuk gaya hidup. Riba ko bahayanya 5. Nampak tamu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Kata orang Jawa kesambet, kata orang Melayu kesapo. Kalau bahasa awaknya apa? Kerasukan setan. Gara-gara makan riba. Nah, kedua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang haram, fanaru aulabi, sampainya api neraka jahanam. Awak makan sepiring nasi dari riba, berubah menjadi darah, darahnya jadi daging, dagingnya dibakar api neraka jahanam. Singgah dulu awak ke neraka, dibakar berasia, baru masuk ke surga. Mudah-mudahan awak selamat dari riba. 3, sepiring nasi riba. Ustaz contohnya jangan nasi tarwi. Oke, satu pek gulai paku. Dari riba masuk ke mulut berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung. Sampai di jantung disempurkan jantung naik ke otak. Otak jadi hitam gara-gara darah riba. Ayatnya Bapak Ibu ingat. Nasiyatin kazibatin khadi'ah. Ubun-ubun pelaku dosa, penjahat gara-gara anak dikasih makan riba. Sampai berdoa siang malam, Rabbi habli minas sholihin wa qina azabannar. Kata Nabi doanya tak dikabulkan. Apa sebab doa tak kabul? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, anak-anak yang tak berdosa dikasih makan riba, makan haram. Anak itu saja pula tak mungkin doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, kelima, kalau awak lalok jam 10 malam kesiangan sholat subuh padahal tidak sakit, berarti ada yang masalah dengan makanan awak. Kalau barek tahajud berarti hukuman dari Allah, tidak menikmati nikmatnya munajat kepada Allah. Azab itu bukan susah, azab itu bukan miskin. Azab adalah tak merasakan nikmatnya sholat sunnah, tak merasakan nikmatnya baca Quran gara-gara makan haram. Bahaya syirik. 3. Yang pertama, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara besar? Syirik, terjerumus dalam dosa terbesar di antara dosa besar. Yang kedua, la in asrakta la yahbatanna amaluka, salatnya hilang, sedekahnya terbang, hajinya melayang gara-gara syirik. Sampai ketiga, tidak ada taubatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sampai syirik mati, tak sempat bertobat, neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua selamat dari syirik. Itulah tentang pertanyaan terakhir, riba dan syirik. Terima kasih. Mohon maaf. Aku lu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Akhir majlis, puncak majlis adalah doa. Aminkan doa guru kita semua, Al Mukarram Ustaz Jal Fathullah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الموت والجنة بعد الموت والجنة بعد الموت اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا لله رب العالمين. Kita ayo makasih. Lihat bahwa nanti malam akan kembali ada kajian bersama Ustaz Abdul Somad di lapangan Merdeka Kota Sawah. Kami tunggu kehadiran bapak-bapak dan